Ta cha hao, wo chao, Gerik Gregorius Rowe, Kau IPS Yipan. Wilujeng enjing sadayana nami abdi Gerik Gregorius Rowe di kelas 12 IPS Hiji. Halo semuanya, nama saya Gerik Gregorius Rowe dari kelas 12 IPS 1 dan sekarang saya akan sertakan video panggilan profesi saya. So, in this video, I will tell you the reasons why I chose to enter the Faculty of International Relations and why I think it's the best choice for me. Nah, hobi aku adalah biasanya aku suka menonton film dan juga aku suka belajar sejarah. Biasanya sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua dan kadang-kadang sejarah tentang abad pertengahan. Upaya yang saya lakukan adalah belajar, melakukan penelitian, dan mempraktekkan nilai-nilai yang harus saya kuasai untuk dapat mengambil jurusan yang saya pilih. Alasan aku memilih hubungan internasional adalah pertama, karena bagi aku telah memahami bahasa Inggris dengan jelas dan lancar, dan kedua, karena aku pernah bepergian ke beberapa negara yang biasanya memakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya Belanda, Perancis, Belgium, Qatar, dan juga Afrika Selatan. Selain itu aku juga pernah bepergian ke beberapa negara Asia, contohnya Filipina, Malaysia, dan Singapura. Aku biasanya berkomunikasi dengan penduduk di situ memakai bahasa Inggris dan tidak sering mendapati kesalahan. Dan ketiga, karena aku merasa tertarik mempelajari hal-hal yang terkait dengan kejadian internasional. Universitas yang saya pilih adalah Universitas Kristen Indonesia. Alasannya adalah pertama, sesuai research atau carian aku mendengar fakultas hubungan internasionalnya itu lumayan bagus. Dan yang kedua adalah lokasinya itu tidak jauh dari rumah saya. Menurut research yang aku lakukan, kemampuan yang dibutuhkan dalam jurusan ini ada beberapa. Jadi inilah 3 kemampuan yang bagi aku paling penting. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa asing. Karena untuk berkomunikasi dengan orang yang di luar negeri atau memakai bahasa lain, kita butuh memahami bahasa sesama. Menurut mahasiswa yang aku bicarakan, mengetahui bahasa Inggris saja sudah cukup. Kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Aku butuh mempunyai ahli dalam berkomunikasi bagus untuk bisa melakukan dialog dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis, karena aku harus mempunyai akal budi yang bisa membantu aku dalam memecahkan masalah dan tugas yang akan muncul. Hal yang aku harus kembangkan adalah mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi, karena bagian masalah ini bisa menyusahkan beberapa orang yang lagi aku bicarakan, serta bisa menghambat kelancaran kerja di tempat bekerja saya serta beberapa staf dan atasan saya yang ada di situ. Ada beberapa profesi yang terbuka dalam jurusan hubungan internasional. Yang aku pilih saat ini adalah diplomat, karena aku merasa senang bepergian ke negara luar negeri, dan karena aku mendengar uang gaji yang didapatkan memang lumayan besar. Bapak perkenalkan diri sendiri. Oke. Nama saya Rio Olivera Alando Mangge, asal dari Papua. Saya lulusan Universitas Cendrawasih dari Jayapura.
dan saya bekerja sekarang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara ini saya sedang mendapatkan tugas untuk bekerja di salah satu perwakilan Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan. Anda bekerja dalam perusahaan apa? Saya bekerja di instansi pemerintahan, salah satu instansi pemerintahan yang paling awal berada di Indonesia, yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Oh, oke. Jadi apa nama jabatan atau pekerjaan Anda? Saya seorang pegawai negeri sipil, namun sementara ini ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Afrika Selatan, perwakilan resmi Republik Indonesia. Saya berstatus seorang diplomat. Bisakah Anda menguraikan bagian pokok jabatan dan tugas Anda? Menjadi representasi dari pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Bagaimana itu pendidikan atau latihan Anda? Jadi Kementerian Luar Negeri itu kan statusnya adalah pegawai negeri sipil kalau di Indonesia. Kemudian pada saat diterima sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri, kami mendapatkan pelatihan yang namanya Sekolah Dinas Luar Negeri. Itu adalah pendidikan pertama yang harus ditempuh seorang diplomat untuk menjadi pegawai negeri sipil dan kemudian menjadi diplomat. Apakah Anda tahu syarat jasmi pekerjaan Anda? Orangnya harus pintar bergaul. Orangnya harus bisa paling standar adalah bisa berbahasa Inggris. Bagian psikisnya dan gimana? Bagian psikis pekerjaan saya yang paling berat itu adalah jauh dari Indonesia. Bagaimana kondisi lingkungan pekerjaan Bapak? Sangat menyenangkan karena bisa bekerja dengan diplomat lain dan juga kemudian dari juga instansi lain di Indonesia. Bagaimana itu kesempatan promosi atau kenaikan dalam jabatan pekerjaan Anda? Promosi dan kenaikan jabatan terbuka sangat lebar di Kementerian Luar Negeri karena kami kan diatur Kementerian Luar Negeri. Selama kita memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Apa itu prospek pekerjaan Anda? Menjadi duta besar tentu, tetapi juga sebenarnya kalau saya sendiri, saya menjadi orang yang berguna dan banyak tahu dan kemudian bisa berkesempatan mencicipi merasakan berbagai kesempatan yang diberikan oleh oleh instansi. Apakah jenis-jenis jabatan dalam pekerjaan ini? Yang paling pertama adalah ketika kita masuk di dalam kalau kita bicara mengenai diplomat, berarti yang paling bawah ketika saya masuk dulu adalah gelar atase. Yang kedua adalah sekretaris 3. Sekretaris 3, sekretaris 2 yang sekarang saya alami, saya sekarang ini sekretaris 2, kemudian sekretaris 1. Habis sekretaris 1 nanti konselor. Nanti bisa lihat di Google juga ada hierarki kediplomatikan. Konselor, habis itu minister konselor, kemudian minister, baru kemudian jadi duta besar. Apakah pengalaman di luar sekolah yang dapat menunjang progresi Anda? Bersahabat dengan orang lain sehingga orang juga menjadi senang berkoordinasi, berhubungan dengan kita. Terus kemudian banyak hal yang yaitu semacam kejujuran dalam bekerja. Apakah perasaan suka duka Anda menjalani profesi ini? Saya sangat menyenangi pekerjaan ini karena ini merupakan cita-cita saya dari kecil. Karena saya terus terang orang yang senang bersahabat dengan orang lain, senang mengunjungi sebuah tempat baru dan senang belajar sesuatu yang baru, dan senang mengetahui tempat, orang, dan suasana baru. Berapa penghasilan gaji yang Anda dapat? Kalau untuk diplomat $4.000. Kalau bisa kakak kenakan sedikit. Kalau saya Jonathan Andrews, sekarang
kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta jurusan hukum. Bagaimana Anda memutuskan untuk mengambil jurusan ini? Jurusan hukum kan juga salah satu jurusan yang memiliki tabungan kerja yang banyak di Indonesia, dan UPN sebagai salah satu universitas negeri memiliki pembinaan jurusan yang cukup bagus. Kapan Anda mendapati motivasi mengambil jurusan ini? Sebetulnya motivasi untuk mengambil jurusan hukum itu lebih kepada masalah pertamanya itu waktu ya. Jadi kan kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak terpilih. Jadi memang hukum itu lebih kepada kebutuhan convenience gitu ya. Tapi kemudian seiring perjalanan tertarik dalam hukum, terutama dalam hukum internasional. Bisa Anda berikan apa itu keunggulan dari jurusan ini? Memiliki lapangan pekerjaan yang banyak, bukan hanya dari bidang hukum itu sendiri, tapi juga misalnya kalau hukum kan pengacara, jadi jaksa, jadi hakim, tapi juga hukum itu misalnya menjadi human resource, juga bahkan bisa menjadi staff di Kementerian Luar Negeri. Status akreditasi itu kakak itu apa? B untuk sekarang. Apakah mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan tersebut? Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum pidana, hukum perdata 1, 2 dan segala macam. Nanti kemudian akan ada konsentrasi, baik itu konsentrasi hukum internasional, hukum bisnis, hukum perdata, pidana, dan juga hukum tata negara. Di situ nanti mata kuliahnya akan lebih spesifik lagi membahas mengenai hukum yang berkenaan langsung dengan konsentrasi itu sendiri. Mata kuliah apa aja yang dipelajari dari jurusan ini? Mengenai hukum dagang, mengenai hukum perdata, hukum pidana, juga ada berkaitan dengan hukum ekonomi, berkaitan dengan dinamika hukum Indonesia secara menyeluruh, juga ada filsafat hukum, segala macam, ada banyak. Dan sistem perkuliahannya kayak gimana? Sistemnya online, walaupun secara tradisional pasti semua perkuliahan memakai sistem offline tatap muka langsung. Dan syarat untuk lulusnya gimana? Harus menyelesaikan yang namanya PKM. PKM itu penelitian itu mengenai karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, itu sebetulnya dari tingkat nasional tapi juga dimandatkan di tingkat universitas untuk diselesaikan untuk salah satu syarat sebagai syarat akhir mengambil tugas akhir atau skripsi. Dan kemampuan yang dibutuhkan dalam jurusan yang Anda ambil apa? Kemampuan untuk menganalisis berbagai macam kasus yang kita dapatkan, juga berkaitan ya, kalau misalnya mengambil hukum bisnis ataupun hukum internasional juga harus memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris atau berbahasa lain. Apakah itu potensi yang harus dikembangkan dalam jurusan hukum ini? Bisa menganalisis berbagai macam kasus yang dihadapkan kepada kita, dan juga mungkin juga harus dapat menalar mengenai berbagai macam faktor yang kemudian harus dimasukkan dalam menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah apapun itu ya yang diserahkan klien kepada kita. Oke. Dan kuliahnya itu berapa lama? Kuliahnya itu paling cepat bisa 3,5 tahun, itu berarti selesai semester 7, atau biasanya ya semester 8, 4 tahun kalau misalnya. Apa itu yang mempercepat atau memperlambat masa studinya? Yang mempercepat masa studi di UPN itu adalah dapat menyelesaikan SKS asalkan di atas 3,0 IP-nya, dapat mengambil 24 SKS per semester, itu mulai semester 3. Kalau misalnya kita ambil maksimal semester 3, semester 4, dan semester 5, tidak hitung 1 dan 2, 24 SKS dan juga tidak ada yang gagal, dengan nilai yang cukup itu maka bisa cepat untuk menyelesaikan perkuliahan, bisa 3,5 tahun selesai. Kalau yang memperlambat itu misalnya ada yang mengambil SKS-nya dikit-dikit per semester, misalnya hanya 18, hanya 20 SKS mungkin, jadi mungkin di atas 22 lah, atau sekitar 21-22. Dan gelar
beasiswa atau kesarjanaannya itu apa? Gelarnya kalau sarjana hukum itu SH, kalau magister hukum itu MH, kalau untuk S3-nya itu doktor.